Perkenalkan, nama saya Evantina Jahaman, kelas 6C, jurusan akuntansi, NIM 17100200167. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS saya, mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Di mana yang ditanyakan dalam UTS ini, yang pertama itu tentang capital gain atau loss, yang kedua dividend yield, yang ketiga return, dan yang keempat adalah relative return. Di sini sudah diketahui periode yang dimulai dari periode tahun 2011 sampai 2018. Kemudian harga saham dan juga dividen. Yang pertama yang ditanyakan nanti yaitu capital gain, di mana capital gain ini merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga pada periode lalu. Di mana rumusnya yaitu capital gain atau loss sama dengan PT dikurangi PT kurang 1 dibagi PT kurang 1. PT di sini adalah harga saham periode sekarang, PT kurang 1 merupakan harga saham pada periode sebelumnya. Yang kedua, yield. Yield itu merupakan presentasi dividen terhadap harga saham pada periode sebelumnya. Jadi, nanti di sini rumusnya yaitu dividen pada periode sekarang dibagi dengan harga saham pada periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu adalah ada return, di mana return merupakan hasil dari investasi. Rumusnya nanti yaitu capital gain pada tahun yang dihitung sekarang dijumlahkan dengan yield pada tahun yang dihitung sekarang. Yang keempat nanti kita akan menghitung relative return. Jadi rumus yang digunakan yaitu return pada tahun yang dihitung sekarang dijumlahkan dengan 1. Yang pertama kita akan mulai dari tahun 2012. Yang pertama capital gain tahun 2012. Sebelumnya saya sudah sebutkan rumusnya. Jadi untuk menghitung capital gain yaitu harga saham pada periode sekarang dikurangi dengan harga saham pada periode sebelumnya dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. Jadi capital gain 2012 1780 dikurangi dengan 1725 dibagi dengan 1725 sehingga menghasilkan 0,0319 atau 3,19%. Kemudian yang kedua, yield untuk tahun 2012 yaitu dividen pada tahun 2012 dibagi dengan harga saham pada tahun 2011. Dividennya yaitu 550 dibagi dengan 1725 sehingga menghasilkan 0,3188 atau 31,88%. Kemudian yang ketiga, menghitung return dari tahun 2012 yaitu capital gain tahun 2012 dijumlahkan dengan yield tahun 2012 yaitu 0,0319 dijumlahkan dengan 0,3188 sehingga menghasilkan 0,3507 atau 35,07%. Yang berikut menghitung relative return pada tahun 2012 yaitu return tahun 2012 dijumlahkan dengan 1 yaitu 0,3507 dijumlahkan dengan 1 sehingga menghasilkan 1,3507. Kemudian yang kedua untuk tahun 2013, perhitungannya sama. Yang pertama gain 2013 yaitu 1800 dikurangi 1780 dibagi dengan 1780 sehingga menghasilkan 0,0112 atau 1,12%. Yang kedua, yield tahun 2013 yaitu dividen pada tahun 2013 dibagi dengan harga saham pada tahun 2012 yaitu 570 dibagi dengan 1780 sehingga menghasilkan 0,3202 atau 32,02%. Yang ketiga, menghitung return tahun 2013 yaitu gain tahun 2013 dijumlahkan dengan yield tahun 2013. 0,0112 dijumlahkan dengan 0,3202 sama dengan 0,33,14 atau 33,14%. Kemudian yang keempat itu ada relative return tahun 2013 yaitu 0,3314 ditambah dengan 1 sehingga menghasilkan 1,3314.
Yang berikut untuk tahun 2014, untuk periode tahun 2014, yang pertama kita menghitung gain 2014, yaitu harga saham periode sekarang dikurangi dengan harga saham periode sebelumnya, kemudian jumlahkan dengan harga saham periode sebelumnya, yaitu 1850 dikurangi 1800 dibagi dengan 1800 sehingga menghasilkan 0,0278 atau 2,78%. Kemudian yang kedua yaitu yield tahun 2014, yaitu dividen pada tahun sekarang dibagi dengan harga saham pada periode sebelumnya, yaitu 600 dibagi dengan 1800 sehingga menghasilkan 0,3333 atau 33,33%. Kemudian yang berikut yaitu menghitung relatif tahun 2000, menghitung return tahun 2014, yaitu gain tahun 2014 ditambah dengan yield tahun 2014, yaitu 0,0278 ditambah 0,3333 sehingga menghasilkan 0,3611 atau 36,11%. Kemudian yang keempat menghitung relatif return tahun 2014, yaitu return tahun 2014 dijumlahkan dengan 1. 0,3611 dijumlahkan dengan 1 sehingga menghasilkan 1,3611. Yang berikut untuk tahun 2015, gain tahun 2015 yaitu 2000 dikurangi dengan 1850 dibagi dengan 1850 sehingga menghasilkan 0,0811 atau 8,11%. Kemudian yield untuk tahun 2015 yaitu dividen pada periode atau pada tahun 2015 dibagi dengan harga saham pada periode 15 atau pada tahun 2015 sehingga 610 dibagi dengan 1850 sehingga menghasilkan 0,3297 atau 32,97%. Kemudian return pada tahun 2015 yaitu gain 2015 ditambah dengan yield tahun 2015 sehingga 0,0811 ditambah dengan 0,3297 menghasilkan 0,4108 atau 41,08%. Yang berikutnya atau yang keempat yaitu relative return tahun 2015, yaitu return tahun 2015 dijumlahkan dengan 1 sehingga menghasilkan 1,4108. Untuk periode tahun 2016, gain 2016 yaitu harga saham pada periode tahun 2016 dikurangi dengan periode tahun 2015 dibagi dengan harga saham tahun 2015 sehingga menghasilkan 2150 dikurangi 2000 dibagi dengan 2000 dan mendapatkan hasil 0,075 atau 7,5%. Untuk yield tahun 2016 yaitu dividen tahun 2016 dibagi dengan harga saham pada tahun 2015 yaitu 620 dibagi 2000 sehingga menghasilkan 0,31 atau 31%. Kemudian return tahun 2016 yaitu gain tahun 2016 ditambah dengan yield tahun 2016 yaitu 0,075 ditambah 0,31 sehingga menghasilkan 0,385 atau 38,5%. Kemudian relative return dari 2016 yaitu return tahun 2016 dijumlahkan dengan 1 yaitu 0,385 ditambah 1 sama dengan 1,385. Kemudian untuk periode tahun 2017, gain 2017 sama dengan harga saham periode sekarang dikurangi dengan harga saham pada periode sebelumnya dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. Jadi 2190 dikurangi dengan 2150 dibagi dengan 2150 sehingga menghasilkan 0,0186 atau 1,86%. Kemudian yang kedua yield tahun 2017 yaitu dividen pada tahun 2017
dibagi dengan harga saham pada periode tahun 2016, yaitu 650 dibagi dengan 2150, sehingga menghasilkan 0,3023 atau 30,23%. Kemudian untuk return tahun 2017, yaitu gain 2017 dijumlahkan dengan yield 2017, yaitu 0,0186 dijumlahkan dengan 0,3023 sama dengan 0,3209 atau 32,09%. Untuk relative return tahun 2017, yaitu return tahun 2017 dijumlahkan dengan 1, yaitu 0,3209 ditambah 1 sama dengan 1,3209. Yang terakhir untuk periode tahun 2018, gainnya yaitu untuk gain tahun 2018 yaitu harga saham periode 2018 dikurangi dengan harga saham periode 2017 dibagi dengan harga saham periode 2017. Sehingga 2.250 dikurangi dengan 2.190 dibagi dengan 2.190, sehingga menghasilkan 0,0274 atau 2,74%. Yang berikutnya ada yield 2018, yaitu dividen 2018 dibagi dengan harga saham pada tahun 2017, yaitu 670 dibagi dengan 2.190, sehingga menghasilkan 0,3059 atau 30,59%. Return untuk tahun 2018 yaitu gain tahun 2018 ditambah dengan yield tahun 2018. 0,0274 dijumlahkan dengan 0,3059 sama dengan 0,3333 atau 33,33%. Kemudian yang terakhir itu ada relative return dari tahun 2018, yaitu return tahun 2018 ditambah dengan 1, 0,3333 dijumlahkan dengan 1, sehingga menghasilkan 1,3333. Demikian penjelasan dari saya mengenai jawaban UTS dari mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Sekian dan terima kasih.